Sahabat Salom, Sahabat Salom. selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin. Pagi ini kita ibadah pada hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Siapa saja yang mengatakan amin, orang itu akan menerima berkat. Tuhan itu tidak pernah melalai perkataannya. Tuhan akan ingat hari Sabatnya sampai selama-lamanya. Karena hari Sabat adalah kekal. Pagi ini kita belajar bersama-sama, terambil dari 2 Kepa 2 ayatnya 1 sampai ke 22. Kalau kita baca lengkap, ini penting sekali Kepa ini. Sekali lagi 2 Kepa 2 ayatnya 1 sampai ke 22. Akan dibaca 2 Kefa 2 ayat 1 sampai 22, demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Tuhan tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Noah pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Tuhan membinasakan kota Sodom dan Amora dengan api, dan dengan demikian memusnahkan dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Tuhan. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat itu menuntut hukuman atas mereka di hadapan Tuhan. Tapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka.
lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatannya yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yeshua HaMasyiah, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Ditutup di bawah itu, anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangan. Artinya muter-muter aja di situ-situ aja. Makanya saya mengatakan itu penyesatan demi penyesatan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena memang saya baca kitab suci ini. Saya pelajari bertahun-tahun. Secara kontinu. 24 tahun loh saya selidiki kitab suci ini. Saya pelajari, saya mencatat. Khotbah-khotbah saya yang lalu ada sih yang komentari gitu. Ada yang komentar lah. Tapi yang dia komentar itu tidak sinkron yang saya sampaikan. Jadi itulah orang-orang Kristen. Orang Kristen itu kalau mana ya? Saya menilai mereka ya susah. Karena orang Kristen ini ya 99% itu 9 tidak mau namanya baca kitab suci ini. Jadi kalau kita dengar di khotbah begini, dibilang saya itu namanya nabi palsu, ya. Dia tidak lihat lagi yang saya khotbahkan. Jadi nafsunya saja, mungkin karena nafsu dia lihat ini yang saya pakai ini. Jadi dia anggap itu saya sudah sesat gitu kan. Coba kalau saya pakai stola gitu kan, salibnya gede banget, wah seneng dia. Senang gitu. Itulah orang-orang yang tidak tahu isi kitab suci. Kenapa mereka tidak tahu isi kitab suci? Ya karena mereka tidak pernah membaca. Malas membaca, malas mempelajari isi kitab suci ini. Hanya bisanya itu sesat. Saya berulang-ulang kali, kalau kok komentar itu, ya pasal berapa, ayat berapa, sehingga nanti kita balas juga kan enak gitu. Nah kalau langsung nanti lu kasih panjang-panjang seolah-olah itu saya sudah membaca itu yang panjang-panjangin. Saya sudah membacanya. Kenapa kita tidak balas juga? Malas kan kita balas. Enggak sinkron gitu loh. Apa yang saya sampaikan dengan yang dia balas. Enggak sinkron. Ya itulah orang-orang yang tidak ada isi kepalanya. Hanya komentar, menuduh-nuduh namanya nabi palsu. Kenapa saya mengatakan sekarang ini di mimbar-mimbar banyak nabi-nabi palsu itu ya karena berdasarkan isi kitab suci yang saya pelajari. Saya pelajari isi kitab suci itu kan dari Kejadian sampai Wahyu. Saya baca itu, makanya saya berulang-ulang kali. Itu 2 minggu loh. 14 hari itu saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Bisa nggak? Ya bisa lah. Ya nggak ada kerjaan lain ya itu saya baca aja. Saya baca itu bisa bila perlu dari pagi ke pagi itu saya baca. Tanpa berhenti loh. Sehingga saya mencatat isi kitab suci ini. Sehingga saya sampaikan. Ya, mohon ini yang sudah subscriber ini. Jangan
Jangan malas lah. Tiap Sabat itu ajaklah istrimu, anak-anak. Paling kau beli paket kan 20.000, 20.000 juga kan nggak akan habis itu habis khotbah. Kan tidak akan terkuras-kuras hartamu kan. Daripada kau tempat ibadah di sana lo pergi, udah ongkos ongkos kendaraanmu harus bawa beli bensin, belum nanti perpuluhan. Mendingan setiap Sabat ini kau nongkrong aja di rumah, kau tunggu ini yang saya sampaikan, kau catat dan kau lakukan, pasti kau selamat. Kalau tidak, lu tidak akan ketemu. Ini saya sampaikan ini saya baca di YouTube, saya nonton di YouTube. Ini ada yang mereka bilang mewadahi namanya perguruan tinggi teologi ya, namanya BMPT KKI. Nah, yang duduk di BMPT KKI ini dokter semua loh, saudara. Dokter, ada yang profesor juga. Jadi mereka bikin wadah ini untuk memayung lah, untuk mewadahi namanya kata mereka ya, perguruan tinggi. Oh sekarang kalau kalian nonton sekarang, wah seni kan saudara. Antara dokter yang satu dengan lain ribut-ributan. Yang mereka ributkan sekarang itu namanya Tritunggal. Waktu mereka bikin dulu wadah ini, wah itu semua. Sekarang ada yang menolak. Termasuk pendirinya. Pendirinya ini adalah Dr. JT namanya. JT ini ya. Dia menolak. Jadi sekarang dia berbalik arah. Dia bilang namanya Tuhan yang Esa. Ya. Hanya beliau ini dokter memang dokter. Waktu dia kutip namanya Ulangan 6 ayatnya 4 di sana, dia pakai Adonai. Rupa-rupanya dokter-dokter di Indonesia itu mereka tidak tahu itu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua. Tidak tahu mereka. Kenapa dokter-dokter Indonesia ini tidak tahu itu? Karena mereka memang tidak pernah membaca. Dan mereka juga tidak ingin tahu. Karena mereka tuh sibuk dengan namanya buku Bapak Gerejanya. Jadi dari konsili 325 terus itu kan ada bukunya mereka yang bertumpuk-tumpuk itu kan. Disitulah mereka hafal benar. Sehingga sekarang itu mereka berkelahi. Berkelahi loh saudara. Yang satu bilang sesat, bidat, ya. Yang lain lagi, benar-benar seni-senitan loh saudara. Itu akibatnya. Akibatnya tadi sudah didoktrin ini dari Eropa ini, kitab yang kita pegang ini kan disalin dari King James ini masuk di Indonesia, sudah memang didoktrin dari dulu itu. Ya. Namanya Tritunggal ini. Makanya saya mengatakan Tritunggal ini harus ada dasarnya. Kalau kita pelajari kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu tidak ketemukan. Nah itulah tadi kan yang ada di badan ini tadi BMPT KKI ini, nggak ada orang sekarang menolak antara dokter dengan dokter loh ya. Ada yang sekolahnya luar negeri dan lain sebagainya. Ributnya ini. Ya. Sehingga saya angkat hari ini. Ya saudara ya, kita sudah dengar bersama tadi dari ayatnya 1 sampai 2 ini. Ini namanya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Kenapa sih dikatakan mereka itu namanya guru palsu atau nabi palsu? Ya? Karena mereka menyimpang dalam kebenaran. Mereka menyimpang dalam kebenaran. Dan ini pun juga nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu, mereka juga tidak tahu apa itu kebenaran. Malah sebaliknya mereka menghujat namanya kebenaran ini. Dari dulu, ya, saya tidak pernah mendengarkan ada orang yang menjelaskan namanya apa itu kebenaran. Tidak ada, saudara. Tidak ada yang menjelaskan apa sih namanya kebenaran ini. Karena ketidaktahuan ini namanya dokter-dokter tadi kebenaran, akhirnya sekarang mereka ribut. Ya. Tahu nggak sana kalau kita baca namanya Ulangan 6 ayatnya 4 itu bunyinya begini. Ini bahasa aslinya.
Sema Israel, Yahweh Elohinu, Yahweh Echad. Ini bahasa aslinya loh saudara ya. Ini kan saya mengatakan, saya pegang bukunya ini. Buku ini saya beli, ini kan yang dicetak juga Lembaga Kitab Perisa. Ya, itu bahasa Ibraninya. Maksud sih dokter ini tidak tahu di situ? Sema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Itu tulisan aslinya. Maksud sih dokternya? Dia bilang Adonai. Saya tidak ketemukan di situ Adonai. Ya, saya ketemukan di situ Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa satu. Nah inilah yang dipegang oleh namanya dokter JT tadi. Dimusuhi saudara. Padahal dia pendiri ini. Pendiri penggagas namanya BNPT ini, KKI ini. Dia loh. Sekarang didepak sama dia di situ. Didepak di situ. Nah, ada juga sekarang yang ikut-ikutan gitu loh. Ikut juga namanya JT ini. Mulailah mereka debatkan namanya Tritunggal ini. Oke, kita tinggalkan Tritunggal, kita kembali namanya Kepa. Ya. Jadi namanya Kepa ya. Saya mau beritahukan ini pendengar, khususnya di sana, di luar sana yang sudah subscriber ini namanya Kepa. Yang digantikan oleh nama, makanya ini namanya orang Kristen ini memang luar biasa memang. Saya anggap itu luar biasa, luar biasa jahatnya. Karena orang-orang ini semua diganti. Yang mereka mengatakan ini perjanjian baru ya perjanjian baru. Padahal saya teliti ini saya tidak ketemukan. Yang benar itu yang baru, yang nama-nama orang diperbarui, termasuk nama Tuhan juga diperbarui. Gitu? Semua orang-orang diganti semua namanya. Bayangkan saja kalau orang ini lu ganti namanya. Ya. Lu ganti namanya. Ya. Ini yang mengganti ini saudara sebenarnya pentolan-pentolan dari Eropa ini. Ya. Kalau di Lembaga Kitab Indonesia kan ditulis namanya Petrus kan. Tapi kalau di Eropa sana yang King James tadi, ini kan yang saya bilang yang buku yang kita pegang kan disalin dari King James. Di sana namanya Peter. Di mana sih nama-nama orang ini lu ganti-ganti gitu? Kan tidak boleh. Hanya yang saya ketemukan hanya orang Israel yang diganti-ganti namanya. Ada apa ini? Itulah nabi-nabi palsu yang memalsukan. Mereka menghujat namanya kebenaran ini. Ya. Makanya saya mengatakan kemarin kalau engkau baca namanya Kisah Para Rasul ya 20 di sana khususnya ayat 30 di sana mereka memaksa orang membelok dari jalan kebenaran ya. Memang itu dicatat loh saudara. Memaksa orang gitu kan. Memaksa. Bukan sekedar lagi memaksa, mereka menghujat namanya kebenaran ini. Mereka menghujat namanya hukum-hukum Tuhan ini. Gitu? Makanya kalau engkau baca 2 Timotius 4 di sana, 2 Timotius 4 ayatnya 3 sampai ke 4, perhatikan di sini. Ini kan antara namanya Kepa dengan namanya surat-surat. Ini sejaman mereka ini. Ya. Sejaman lah. Ya, karena mereka sering ketemu lah, karena mereka tersebar sampai ke Yunani atau Greek di sana, sampai ke Spanyol, ya, ke Turki di sana itu mereka menyebarkan namanya ajaran-ajaran ini, ajaran mau suruh kembali kepada hukum Tuhan. Kalau engkau baca lengkap kitab suci ini, ya. Ini sejaman. Jadi di sana ditulis juga Pak. Ini kan kalau namanya Timotius ini kan suratnya Rasul Saul. 2 Timotius 4 ayatnya 3 sampai 4. 2 Timotius 4 ayatnya 3 sampai 4. Perhatikan di sini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Coba bayangkan, ada waktunya nanti mencari namanya guru-guru untuk menyenangkan telinganya,
Akhirnya mereka menghujat namanya kebenaran. Makanya saya mengatakan dari awal itu tidak ada yang menjelaskan apa itu kebenaran. Tidak ada, saudara. Tidak ada yang menjelaskan karena banyak sekali di dalam kebenaran-kebenaran. Mereka juga pun di mimbar-mimbar itu, oh kita bicara dengan kebenaran. Tapi mereka menolak namanya kebenaran. Makanya saya mengatakan dari awal, tidak ada yang mengerti apanya namanya Matitia 5 ayatnya 7, ayatnya 17, 18-an. Tidak akan mengerti, saudara. Kalau mereka mengerti itu, mereka tidak akan berani, tidak akan menghujat namanya hukum Tuhan. Ya. Hanya mereka memahami, jadi seolah-olah itu apa yang dinubuatkan itu digenapi. Dengan digenapi, katanya dibuang, ini konyol namanya. Inilah guru-guru palsu ini. Ya, ini nabi-nabi palsu ini. Mereka nyeleweng dari kebenaran ini, mengajarin orang tidak benar. Ya. Makanya kata Tuhan, kalau nama di atas meja lu bilangnya sah. Tapi kalau hukum Taurat bilangnya tidak sah. Ya. Mari ikutlah khotbah ini sampai tuntas. Ya. Kenapa dikatakan mereka ini guru-guru palsu, nabi-nabi palsu? Gitu. Ciri-cirinya apa sebenarnya mereka ini? Ya. Ini nabi-nabi palsu ini, guru-guru palsu ini. Kalau namanya kebenaran hukum Tuhan mereka hujat, tapi kalau perpuluhannya rakus betul. Luar biasa loh, saudara. Ayat 3 akan kembali ke 2 Kepa. Ayatnya 3, 2 Kepa 2 ayat 3. Ayat 3 nih. Atau dari 2 ketiga, 2 sampai ketiga. 2 Kefa 2. 2 Kepa 2 ayatnya 2 sampai 3 baca. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Coba saudara, mereka menghujat namanya kebenaran. Jalan kebenaran itu adalah hukumnya Tuhan. Mereka cari untung kepada kalian. Makanya mengatakan kalau mereka perpuluhan begitu rakusnya, sekarangnya nama di mimbar itu hampir 100% mereka terima upah. Makanya saya mengatakan berulang-ulang kali, kalau mereka menerima upah itu, kalau mereka tidak menghujat namanya hukum Tuhan ini, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi kalau engkau menghujat namanya hukum Tuhan atau Taurat ini, terus lo pungut namanya perpuluhan ini yang salah. Ya. Nanti dikatakan kamu rakus. Kamu menghujat namanya hukum Tuhan. Ya. Pak Pendeta itu nggak tahu itu apanya kebenaran. Kenapa mereka tidak tahu? Karena memang sudah didoktrin, dari awal ini didoktrin sama mereka, buanglah namanya hukum Tuhan ini. Karena hukum Tuhan itu sudah tidak berlaku. Itulah ajaran mereka. Mereka seenaknya mereka menyimpang. Mereka menantang namanya Tuhan tadi. Aku datang bukan menghilangkan Taurat. Mereka menantang loh, saudara. Yang menantang sekarang ini itu hampir 199,9 ini menantang, saudara. Menantang perkataan Tuhan tadi bahwa saya datang itu bukan meninggalkan Taurat 1 titik 1 iota. Apakah orang ini ngerti? Kalau mereka mengerti itu, tidak mungkin berani mereka menghujat itu. Mereka mendengar nama Yahweh, mereka menghujat. Mereka mengenal Taurat, mereka menghujat. Padahal di dalamnya tidak pernah ada. Bagaimana mereka mengenal nama Yahweh ini? Kalau kitab yang kita pegang ini sudah digantikan semua. Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang Allah huruf besar semua. Ya. Nanti kalau kita tanya sama mereka, lari nggak bisa menjawab. Akibatnya nggak pernah dibaca kitab suci ini. Ya, ikutin nafsu. Ya. Nafsunya sekarang ini, makanya mereka mirip dengan apa? Mirip dengan namanya Biliam. Biliam itu cari upah. Dia ini sebenarnya nabi palsu, ciri-cirinya itu tadi nabi palsu, ya.
Nabi palsu itu, saudara, ciri-cirinya. Mereka buru-buru uang itu. Suka sekali mereka upah. Coba kita lihat aja kan di Indonesia ini, yang kita saksikan. Ya. Coba, ada orang sakit, pasti mereka terima namanya amplop itu. Ada orang mati, mereka pungut. Mereka terima loh, saudara. Padahal, kalau kita belajar dalam kitab suci itu tidak diperbolehkan. Bayangkan aja perpuluhan itu, saudara ya. Tidak boleh namanya dari suku lain itu pungut perpuluhan. Kecuali namanya dari Lewi. Yang memungut itu dari suku Lewi. Nah, penggunaannya juga kalau kita selidiki kitab suci dengan baik ini benar, kita tahu nanti penggunaannya namanya perpuluhan ini. Ya. Kalau kita baca perpuluhan sana, misalnya bilangan 18 sana kan, itu kan perpuluhan. Baca juga ulangan. Baca ulangan itu. Untuk apa sih namanya perpuluhan ini? Nah, inilah yang diselewengkan, makna tadi mengatakan cari keuntungan kepada jemaat-jemaatnya. Bagaimana engkau mengenal namanya kebenaran? Kalau engkau sudah mengunci orang, Taurat tidak berlaku lagi. Ya. Makanya saya bilang tadi, Dr. DT kan kemarin kan saya angkat juga kan. Saya angkat kemarin kan dia lah ini yang berapi-api. Dia pakai namanya Efesus 2 ayat 15. Kan kemarin khotbahnya kemarin saya bantah itu. Ya. Saya bantah bukan pakai dari mulut saya. Saya bantah itu pakai pasal dan ayat. Ya. Nah itulah kalau kok komentari itu, ya sudah. Nanti kok komentari pakai pasal dan ayat juga gitu loh. Ya. Ingat baik-baik ya, tadi kita sudah baca namanya 2 Timotius 4 ayatnya 3-4. Ada waktunya mereka nanti mencari namanya guru-guru ini untuk menyenangkan telinganya. Berpaling namanya kebenaran, mereka lebih senang namanya dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng itu apa, Ibu? Ya. Ini dari cerita nenek moyangnya. Dan itu pun dongeng itu tidak ada sumbernya. Dari namanya dari mulut ke mulut. Itulah yang dipakai oleh Kristen ini. Mereka tidak mau namanya menyelidiki namanya isi kitab suci ini. Makanya saya mengatakan mereka ini Pak pendeta-pendeta menggondol tadi namanya doktor-doktornya, ya, disibuk dengan buku bapak gerejanya. Ada bapak gerejanya itu konsili 325 terus sampai 400 sekian itu, ya, ada konsili. Ya. Mereka tidak mau loh. Mendengar, kita lihat aja sekarang orang kan mendengar nama Yahweh sudah mukanya benar-benar sangat. Ini kan orang bodoh, ya. Dibodohi namanya yang mencetak kitab suci ini. Ya, yang mencetak kan lembaga kitab Penesa. Lembaga kitab Penesa kan bisnis dia kan jualan buku. Dia tidak peduli lagi. Coba nama Yahweh kan sudah diganti namanya Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar. Masa sih namanya berganti-ganti? Kadang-kadang dia bernama Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang dia bernama Allah huruf besar. Nanti kalau Pak Pendeta dia ditanya ngangak lagi. Tuh susah lah ini sampaikan. Jadi ciri-cirinya ini namanya nabi-nabi palsu ini ciri-cirinya. Ya. Jadi kalau bicara Taurat, wih mereka nafsu banget. Mereka nafsu pakai nanti Efesus 2 ayat 16. Ya. Dia tidak baca yang lain lagi. Dia tidak mau peduli itu. Karena dia tahu juga di depannya ini orang yang tidak banyak baca kitab suci. Kalaupun dia baca nanti, ya sudahlah seada-adanya. Nanti kalau kita khotbah, lihat kan, itu ciri-cirinya mereka ini. Ini orang Kristen. Bukan yang dia tanggapi yang saya khotbahkan tadi. Yang saya khotbahkan yang dia tulis-tulis nanti komentarnya nggak nyambung. Itulah ciri-cirinya nama-namanya guru-guru palsu itu. Ya, mereka menolak namanya hukum Tuhan ini. Kebenaran itu berasal dari apa? Hukum Taurat. Itu kebenaran. Kenapa sih disebut namanya kebenaran itu? Halo? Kenapa sih disebut namanya kebenaran ini? Karena keluar dari mulutnya Tuhan. Keluar dari mulutnya Tuhan disalin oleh Moses. Makanya disebut namanya apa? Torah. Torah itu pengajaran. Pengajaran dari Tuhan. Dari mulutnya Tuhan. Ya. Nah inilah yang diincar oleh orang Kristen ini untuk dibuang.
Nah, kalau sudah begini gimana? Gimana ya? Ya. Susah ini kan kita mau nyampaikan. Makanya saya mengatakan mudah-mudahan yang subscriber ini tidak muak, tidak malas. Ya. Kalaupun nanti dia tidak ada, mungkin karena dia tidak ada pulsa, mungkin saya maklum ini. Tapi kalau dia lagi kembali lagi seperti kelakuannya dulu, terus dia meninggalkan lagi ini, dia tidak mau lagi ya. Ya tunggu saja waktulah, karena kita sudah baca tadi kan, diperumpamakan seperti zaman apa? Noah. Zaman Noah berapa orang yang selamat? Berapa? Ada 8 orang. Jadi zaman Noah itu yang diselamatkan hanya 8 orang, ya. Karena Noah ini punya anak berapa orang? Berapa orang? 3, ya. Jadi 3 kan? Istrinya Noah dengan isi anak-anaknya kan 4. Jadi laki-laki 4, perempuan 4 ya. Jadi ada 8 orang zaman Noah. Jadi ingat baik-baik ya, Noah itu hanya punya anak 3 orang, nggak ada anak-anak lain lagi, ya. Kalau ada orang lain lagi nanti, ada Noah, sekian gitu nggak ada ya. Noah itu hanya punya anak 3, laki-laki semua, ya. Itu yang diselamatkan pada waktu Tuhan dihukum bumi ini. Jadi ini air bah dulu bukan lokalan ya. Jadi ingat baik-baik ya. Ini ajaran Tuhan Taurat itu. Jadi namanya air bah itu bukan lokalan. Jadi air bah itu ditutupin seluruh bumi ya. Jadi hanya selamat itu ada 8 orang. Zaman lagi kan disinggung juga tadi. Disinggung juga Sodom dan Amora berapa orang yang selamat? Berapa orang? 3. Hanya 3 orang ya. Jadi Noah dengan kedua anak perempuannya. Lot itu dengan kedua anak perempuannya ya, karena istrinya sendiri pun mati ya di jalan karena menoleh ke belakang. Tuhan melarang supaya tidak menoleh belakang, akhirnya istrinya dia lihat mungkin hartanya habis tapi dia berbalik arah. Makanya saya bilangin yang sudah subscriber ini jangan berbalik arah. Ya, jangan deh. Jangan suatu saat lagi yang sudah subscriber ini jangan menghujat. Ya, saya mau peringatkan saja. Yang sudah subscriber ini ada 356, jangan menghujat. Kalau memang engkau tidak mau lagi di sini, ya sudah, kalau lu mau keluar aja, tapi jangan menghujat. Kalau sampai engkau menghujat, ada pasang, ada ayatnya. Ya, tidak ada pengampunan. Ya, tidak ada pengampunan ya yang sudah subscriber ini. Kalau memang hari ini lu engkau tidak nonton, mungkin karena tidak ada pulsa, ya. Tapi jangan menghujat ya. Saya mau kasih warning saja ini. Ya, ini kita bicara tadi ini masalah palsu. Ya, guru-guru palsu mereka memasukin ajaran-ajaran sesat bertentangan namanya isi kitab suci. Makanya saya mengatakan, saya sudah baca ini sudah 195 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Isinya kitab suci ini kan Taurat aja, nggak ada lain itu. Memperingatkan manusia dari generasi ke generasi itu supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Yang dia inginkan Tuhan itu tidak ada yang lain. Makanya dia wanti-wanti pada waktu dia jadi manusia, jadi Yahweh yang jadi manusia ini, dia sudah wanti-wanti kepada murid-muridnya ini, kepada nelayan-nelayan ini, jangan kamu sangka aku datang bukan meniadakan Taurat. 1 titik saja. Dia wanti-wanti betul. Dia peringatkan betul, ya. Dia wanti-wanti betul. Jangan sampai kalian menghilangkan, jangankan kalimat 1 titik setiota. Inilah yang tidak dipahami oleh guru-guru palsu ini. Ada nabi-nabi palsu itu, mereka menghujat namanya. Tapi kalau perpuluhannya diburu, ya. Diburu kan sama dengan diperumpamakan mereka ini seperti namanya zaman siapa? Beliam, ya. Bagaimana Beliam itu apa? Memungut-mungut namanya apa? Upah, ya. Memungut upah. Baca tadi kembali 2 ayatnya 15 dan 16. Ini ciri-cirinya mereka ini ya. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat.
Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Ya. Jadi ini nanti kita ikut, makanya saya mengatakan ikuti khotbah ini. Ya, jangan mandek tengah jalan. Supaya engkau benar-benar ya, memperhatikan ini yang di mimbar-mimbar ini. Ya. Yakin di mimbar itu tidak tahu namanya kebenaran. Kalau mereka baca kitab suci, ya, pasti mereka tahu kebenaran itu apa. Ya. Misalnya kalau kita baca namanya Ulangan 6 ayat 25. Ini kan sering saya angkat ini. Ya. Sering saya angkat ini. Ya, Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh, Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kalau engkau menjadi benar, ikuti namanya perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan adalah kebenaran. Kenapa disebut namanya kebenaran? Karena keluar dari mulutnya Tuhan. Amin. Amin. Itu yang dimaksud. Ya. Kalau kita baca juga namanya Ulangan 18 ayat 18 sampai 19, Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ingat baik-baik ya, baca baik-baik ya. Kamu mengambahkan akan saya tuntut nanti. Ya. Jadi ingat ini perkataan namanya Ulangan 18 ayat 18 sampai 19 ya. Kamu mengabaikan seakan tuntut. Ya. Makanya perlulah kita baca kitab suci dengan baik ini. Sehingga tidak ditipu oleh pendeta-pendeta ini. Ya. Jangan dia menyenangkan telingamu, bukan menyenangkan telingamu. Mengajak engkau jurang, masuk jurang. Ya. Makanya berjalan Amsal, ada yang katakan jalannya lurus, tapi apa? Ujungnya maut. Ada yang mengatakan ini loh jalan lurus, ini loh jalan lurus. Tapi ingat baik-baik katanya, ujungnya maut. Ujungnya maut kata lo. Ya? Jangan main-main loh. Supaya engkau tahu ini, apakah jalan benar atau tidak. Perlu sekali, saya mohon engkau harus kau baca kitab suci ini. Bacalah kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu dengan berurutan. Ambillah waktu untuk membaca ini. Kalau tidak, engkau mati konyol. Ini bukan saya yang mengancam. Ini ada tulisannya di dalamnya. Ada ancamannya. Tadi kan kita sudah dengarkan namanya Ulangan 18 ayat 18 sampai 19 kan. Mengabaikan waktu tak pernah. Makanya diangkat sana kan, misalnya Matitia. Kan sering saya angkat Matitia 12 itu kan. Ayat 36 dan 37 kalau tidak salah sana mengatakan dengan mulutmu akan dibenarkan, dengan mulutmu juga akan dihukum loh saudara. Jangan main-main. Kalau mengharapkan Pak Pendeta ini memaksa engkau membelokkan apa dari jalan benar, itulah yang terjadi sampai saat dihalang-halangi ini. Nanti dia komentar ini hati-hati mereka di mimbar ini nabi-nabi palsu. Karena dia tidak pernah membaca dengan tuntas ini. Sehingga saya mengatakan, kalau anggap saya palsu itu, pasal berapa dengan ayat berapa? Kenapa saya mengatakan tadi, inilah ciri-cirinya nabi palsu. Ini kan ada tulisannya di dalamnya. Saya pakai pasal dan ayat. Ya. Itulah ciri-ciri mereka ini. Ya. Makanya kalau kita tarik dari Taurat itu, sampai kepada namanya Zakaria. Zekaria ini saudara nabi terakhir. Ini Zekaria ini kan zaman pembuangan ke Babel loh saudara ya. Memperingatkan orang Israel itu supaya kembali yang benar ya. Loh, ini perkataannya nabi ini. Nabi ini yang diabaikan sampai saat ini. Mereka tambah menggila lagi orang-orang Kristen ini. Dia bilang Taurat sudah dibuat. Padahal ini kalau kita baca namanya Zakaria 8 ayat 16 sana mengatakan nanti dikasih link, dipilih-pilih saudara. Saya bilang ini kalau sampai mereka ini benar-benar pendusta pendeta ini, Taurat tidak berlaku lagi.
Wah, suatu saat akan hukum seberat-beratnya mereka ini. Zakaria 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Berkatalah benar satu sama lain, lakukan hukum yang benar. Ini warning, ini peringatan seorang nabi Zakaria ini. Tahu nggak ini namanya Zakaria ini? Ini Zakaria ini kan dalam pembuangan, saudara. Zaman Raja Darius. Ini mereka masih di Babel, saudara. Peringatkan namanya Israel ini yang sudah meninggalkan hukum, yang tidak mengenal Tuhan lagi. Mengatakan di situ, berkatalah benar kepada yang laksanakan hukum yang benar. Makanya kalau kau baca di Filipi, Efesus 4 ayat 21-25. Ini Efesus ya. Ini dikasih link ya. Dikasih catatan oleh lembaga kitab Penesa. Ini Efesus 4 ayat 21-25. Perhatikan di situ, catat ini. Ini linknya dia. Atau catatan kakinya dia. Ini dari Zakaria 8 ayat 16. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesua, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ini dikasih link namanya, ini apa? Di Zakaria 8 ayat 16, saudara. Nah, inilah yang dipelintir-pelintir oleh nabi-nabi palsu itu. Jadi, dianggap itu namanya tadi yang lama, itu hukum Taurat, saudara. Itulah yang dipelintirkan. Makanya saya mengatakan, Ibrani 8 ayat 13 itu ayat siluman yang mematikan. Jadi dianggap tadi ini kelakuanmu ini yang kau tanggalkan, maknanya berkata yang benar. Di situ yang saya tangkap itu supaya engkau kembali kepada hukumnya Tuhan. Karena dikasih link. Ini Efesus 4 ini dikasih link namanya Zakaria 8 ayat 16 juga. Makanya ini saya bilang namanya Ibrani 8 ayat 13 di situ. Dianggap pun tadi yang tadi bilang lama kalau keluar lama, dianggap yang lama itu adalah Taurat. Ini kan pembunuh ini, ya. Itulah yang dikatakan tadi, waspadalah mereka ini nabi-nabi palsu, guru-guru palsu ini. Diselipkan di situ apa Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahan. Itulah saudara. Makanya harus waspadai ini. Kalau engkau tidak membaca dengan berurutannya, kitab suci ini mampus dengan mati beneran. Ya. Makanya saya mengatakan tadi kalau Amsal 14 ayat 12 mengatakan, Amsal 14 ayat 12, supaya orang itu catat ini. Banyak sekali mengatakan ini loh jalan lurus, tapi ingat katanya di ujungnya maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ada yang mengatakan, ini loh jalan lurus. Itu namanya apa? Taurat itu buang aja. Buang aja, itu tidak berguna lagi. Sudah jadi sampah. Ingat baik-baik. Ujungnya. Kelihatannya itu enak. Tapi ujungnya maut loh. Ya. Berapa orang yang mati di situ? Ya. Gara-gara tadi perbuatan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu mengatakan Taurat itu sudah tidak berlaku. Ya. Taurat itu sudah jadi sampah. Ingat baik-baik, perkataan bukan menghidupkan tapi mematikan ini. Saya mau beritahukan. Ciri-ciri mereka itu yang saya bilang tadi, senang sekali namanya perpuluhan. Makanya coba kita lihat sekarang. Ada orang mati mereka datang di sana, apalagi kalau orang matinya namanya orang kaya. Wow, saudara, nggak bakal majelis yang datang. Dia datang sendiri, pentolannya sih. Ya. Gembala sidang yang datang sendiri. Saudara. Dia sudah tahu itu, saudara.
Kalau amplopnya itu pasti besar itu. Ya. Apakah itu diperintahkan oleh Tuhan? Tidak pernah diperintahkan seperti itu. Sebaliknya. Ingat, makanya saya mengatakan ini sebaliknya. Ya. Makanya dicatat namanya Biliam ini. Kalau engkau menyelidiki kitab suci ini, kenapa sih tadi diangkat Biliam ini? Benar nggak Biliam awal-awal dulu ini dia terima upah? Tahu nggak dari mana? Makanya saya mengatakan marilah engkau baca kitab suci ini. Kalau engkau baca namanya Bilangan, Bilangan 22 ayat 7, Bilangan 2 ayat 27, Bilangan 22 ayat 7, perhatikan di situ. Perhatikan di situ. Jadi Biliam ini sebenarnya bukan nabi Tuhan, tapi ini nabi palsu. Hanya dia pada waktu itu dipakai oleh Tuhan untuk mengutuk Israel ini. Tapi sebenarnya dia ini nabi palsu, ya. Bukan nabi Tuhan. Jadi zaman itu ada nabi palsu dan ada nabi Tuhan. Baca namanya Bilangan 22 ayat 7. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikannya lah kepadanya pesan Balak. Jadi dia ini penenung, ya. Jadi semacam apalah dukungnya, ya. Jadi mereka bawa memang ini, mereka tahu ini kan dia kan harus dibayar kan gitu kan. Makanya mereka bawa harta benda gitu kan. Ayat 17. Supaya ini pendengar mencatat ini, itulah ciri-ciri mereka ini yang dimimbar-mimbar penipu-penipu ini membunuh orang. Ini ciri-cirinya mereka ini. Ayat 17. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Berapapun saya bayar, upahmu berapapun yang kubayar, yang penting lo harus mengutuk di. Ini Moab loh saudara. Ini Moab ini, ya, ini sebenarnya satu keturunan dengan orang Israel. Makanya saya bilang Moab itu, ya, itu anaknya apa? Nabi Lot saudara. Lot itu kawin anak kandungnya. Dimabokin dulu ini Lot ini, mabokin bapak mereka kan dua anak perempuan ini, mabokin Lot, ya. Habis mabok malam-malam bersentuh tubuh dengan bapak mereka kan. Akhirnya lahirlah anak di sana ini bernama siapa? Moab. Ya? Amon. Moab dengan Amon saudara. Jadi bangsa Moab dengan Amon itu satu keturunan dengan Abraham. Karena Lot itu anak adiknya. Bapaknya Lot itu namanya Haran, adik daripada namanya Abraham saudara. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Moab dengan Amon ini satu keturunan dengan namanya Abraham ini. Ya. Pada waktu mereka menuju tanah Kanaan, mereka upalah namanya Biliam ini untuk bayar supaya mengutuk namanya bangsa Israel. Akhirnya Tuhan ini merubah namanya mulutnya tadi apanya siapa? Biliam itu tidak menjadi mengutuk saudara. Jadi dia tidak mengutuk. Dipakailah Tuhan. Sebenarnya dia bukan nabi Tuhan. Dia hanya penenung. Ya. Jadi dukunlah. Ayat 37. Ayat 37. Supaya pendengar ini mencatat ini, ikutlah khotbah ini sampai tuntas, ya. Supaya engkau tahu yang dari mimbar-mimbar itu, yang mengucat-ngucat hukum Tuhan, melihat nama Yahweh itu mengucat-ngucat, itu tidak ada pengampunan loh saudara ya, itu dosa kekal itu. Baca ayat 37. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu? Ya. Jadi ini kan Tuhan yang menghalangi mulut daripada namanya Biliam itu supaya tidak mengutuki namanya apa? Bangsa Israel. Makanya namanya Moab itu, Amon itu tidak masuk apa? Jemaah dosa kekal mereka. Tidak ada lagi, tidak diizinkan lagi masuk jemaah mereka ini. Ya toh? Kalau kau baca namanya Nehemia 13 ayat 1 sana itu, karena mereka menolak apa? Orang Israel mengupah Biliam untuk sehingga mereka ini tidak masuk jemaah. Tidak masuk loh Amon ini. Coba baca namanya Nehemia 13 ayat 1. Ayat 1.
sampai 2 kalau nggak salah. Nehemia 13. Jadi kita tahu ini, yang menyimpang itu jangan berharap-harap loh masuk kerajaan sorga. Saya mau beritahukan, yang menolak-nolak hukum Tuhan jangan berharap-harap loh, ya. Saya mau beritahukan, saya mau peringatkan melalui khotbah ini. Nehemia. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Mose dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis di dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Tuhan untuk selamanya, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel yang supaya dikutukinya. Tetapi Tuhan kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ingat baik-baik, yang menolak hukum Tuhan, yang menghujat nama Yahweh, tidak ada pengampunan sampai selama-lamanya. Saya mau beritahukan yang komentar-komentar itu. Sebelum terlambat, bertobatlah engkau. Marilah engkau dengan rendah hati, kau bacalah kitab suci ini dengan benar baik. Ya, kau renungkan itu, pasti engkau selamat. Tapi kalau engkau terus menghujat ini, ikuti namanya penyesat dari mimbar ini yang mengatakan Taurat tidak berlaku lagi. Tunggu hukumannya. Tadi kan sudah dibacakan, Moab dan Amon itu tidak mungkin akan masuk jemaah sampai selama-lamanya. Gara-gara apa? Bukankah mereka ini satu keturunan? Mereka mengupah Bileam itu sudah membelokkan orang Israel ini. Coba bayangkan aja. Akhirnya dapat hukuman mereka dosa kekal. Ya, ingat baik-baik ini, saya mau kasih tahu aja. Makanya kalau kita baca terus ke bawah tadi ini, kembali kepada 2 Kepa 2 ini, mereka itu diperumpamakan seperti anjing. Anjing kepada kemuntahnya, babi kepada kubangan. Ya. Oh ini keras loh saudara. Jangan main-main loh, keras loh ini. Diperumpamakan seperti anjing. Ya. Jadi rupa-rupanya ini, cari upah ini, dari awal ini, jadi orang Israel sendiri pun juga ini, dalam perjalanan mereka, dalam keturunan mereka, juga menyimpang. Menyimpang kan? Kalau orang Israel itu kan sudah diatur sedemikian rupa, khususnya orang Lewi, itu sudah ada upah mereka. Ambil perpuluhan dari 11 suku ini. Jadi 11 suku ini wajib namanya, wajib itu berikan perpuluhan mereka kepada imam-imam, dari imam besarnya sampai imam-imam, termasuk Lewi pengerja di dalamnya. Karena tidak ada kerjaan lain mereka ini. Jadi pelayanannya mereka di situ-situ saja. Dan bukan untuk orang Lewi atau imam-imam saja. Ini perpuluhan juga untuk orang miskin maupun orang-orang janda dan yatim. Ya. Jadi dipergunakan perpuluhan ini, saudara. Kalau untuk imam-imam orang Lewi itu, bandingkan dengan orang miskin, pasti lebih besar lah orang miskin. Kenapa begitu? Karena orang Lewi itu tidak kemana-mana. Tidak seperti namanya Pak Pendeta kita di sana, katanya mau melayani Tuhan pergi ke Amerika. Dia pergi ke Amerika sana kan untuk menyelangkan telinganya orang, saudara. Dalam kitab suci, kan sudah daerah-daerah itu sudah dibagi. Misalnya saya di Jakarta ini sudah ada imam-imam di sini. Nanti di Bogor sana pun juga ada imam-imamnya. Bukan dari sini ke sana, saudara. Sudah diatur. Sehingga orang-orang itu di situ-situ saja. Sehingga mereka tidak memelihara biaya. Kecuali biaya makan dengan pakaian mereka. Dari perpuluhan tadi. Bukan untuk memperkaya diri. Beli apartemen, anak-anak sekolah luar negeri. Dianya sendiri sekolah luar negeri. Itulah yang menyenangkan telinga. Yang paling menyenangkan telinga sekarang kalau jemaat-jemaat ini, orang-orang Kristen, melihat saja pun pendetanya dokter, apalagi kalau namanya dia dokter luar negeri, telinganya saudara sampai dia lebar-lebar. Dia tidak perhatikan lagi ajarannya. Dia lihat orangnya lagi. Dia lihat pakai dasi. Makanya ada orang mengatakan saya kemarin, dari penampilan saja saya tidak yakin katanya. Penampilan saya kan saya manusia. Sopan kok, ini kan ada lengan panjang. Ini perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Kenapa saya bilang perintah Tuhan? Karena Yeshua pun sendiri waktu ada di bumi, dia pakai sit ini.
Ya. Makanya ada seorang namanya pendarahan itu, yang penting aku pegang saja ujung jubahnya, makanya aku kasih yang dia pegang ini nih, ya, ini nih, ada ini, jadi tulisannya yang kritik-kritik sana itu tulisannya begini nih, Yod, He, Wang, He, ini nih, ini, ya, inilah yang dipegang oleh apa? Wanita pendarahan itu, artinya dia karena Yasua ini kemana-mana dia pakai jubah doa ini, ya, itu perintah hukum Taurat, ya, perintah hukum Taurat. Ya. Jadi berjalanlah waktu, termasuk orang Israel juga pun menyeleweng. Namanya mereka memungut-mungut itu. Misalnya Mika 3 ayat 5. Mika 3 ayat 5, ini ciri-cirinya loh saudara ya. Itu yang saya bilang rakus-rakus tadi, itu yang memburu-buru perpuluhan. Tapi dia bilang Taurat nggak berlaku. Mika 3 ayat 5. Beginilah firman Yahweh terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Itulah tadi yang kita baca, kalau kita kembali ke 2 tadi ayatnya 23. Kalau dia bilang, oh kalau persembahan biasa seperti itu, oh kamu diberkati Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau ada yang tidak kasih sama mereka itu, dia bilang namanya apa? Kutuk. Begitulah sekarang saudara. Bawalah perpuluhanmu, ya. Jangan menipu Tuhan. Ini Pak pendeta-pendeta ini, yang si rakus-rakus ini, yang tidak berkata benar ini, sering mereka pakai namanya Maliaki. Ya. Kalau dia baca keseluruhannya Malaki itu, yang dia marah itu adalah imam-imam itu yang menyelewengkan perpuluhan itu, ya. Bukan jemaat biasa, tapi mereka potong di situ, ambil namanya Malaki 3, Pak pendetanya mencak-mencakkan gitu kan. Itu begitu nafsu, ya. Itu yang dikatakan tadi, nafsu sekali. Tadi kan sudah dibacakan Mika 3 ayat 5 Mika 3 ayat 5 mengatakan, kalau ada saja yang berikan perpuluhan, apa persembahan, ya, uang lo bilangnya berkah. Tapi kalau tidak lu dapatkan, katanya lu kutuk. Ayat 9. Ayat 9. Tadi kembali Mika 3 ayat 9. Baiklah, dengarkanlah ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Ayat 11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Yahweh dengan berkata, bukankah Yahweh ada di tengah-tengah kita? Jadi mereka pungut itu saudara, mereka pungut itu di luar daripada perpuluhan. Masih kurang juga, karena di dalamnya sudah digerogotin habis. Tidak sesuai lagi ajaran Tuhan ini. Sehingga imam-imam ini mengajari orang yang tidak benar. Termasuk nabi-nabi juga. Beda dengan nabi siapa? Elisa. Pada waktu Elisa menyebutkan nama Naaman, terima nggak? Kalau dia terima itu, kira-kira kaya nggak? Kaya nggak? Dia akan kaya raya. Kalau engkau baca ya, kalau engkau baca namanya 2 Raja-Raja 5 di sana, pasti engkau ketemu nanti. Namanya nabi siapa? Elisa. Pada waktu namanya menyembuhkan namanya apa? Siapa? Naaman ini. Panglimanya namanya Raja Aram ini saudara. Dia sakit kusta. Nah pada waktu sembuh sakit kustanya, bayangkan aja ini uangnya saudara ya. Pakai namanya, waduh. Itu kalau dia terima pada waktu itu namanya Elisa. Kaya raya. Akhirnya siapa yang menerima? Terima upah siapa? Gehazi. Ini ada pembantunya ini, budaknya ini namanya Gehazi lah deket sama namanya Naaman ini. Mintalah sama dia, udah 2 pakaian deh, sama uang sedikit. Wih, dia suruh bawa uang sekian banyak saudara. Uang sekian banyak saudara. Dia terima lah kan, akhirnya apa? Pindah nggak penyakit kustanya? Pindah nggak penyakit kustanya Naaman ke Gehazi? Pindah loh. Itulah masa bilang banyak sekali orang-orang yang matinya nanti seperti itu. Makanya banyak-banyak pendeta itu matinya nggak karu-karuan. Ya, ada yang mati. Pernah saya lihat dulu, itu ada namanya Pak Pendeta ini, lagu-lagunya
Wah, bagus-bagus sebenarnya kan. Coba pada waktu dimati beliau itu, dia kena penyakit apa itu? Apa yang sudah kayak alien itu namanya apa? Getah bening itu, penyakit getah bening yang sudah kecil itu supaya seperti alien. Apakah Tuhan itu mengizinkan lu mati seperti itu? Kan tidak ada. Gara-gara engkau menyimpang. Ya, tadi kan dia bilang kan nikah ini kan, kalau ada persembahan lu bilang diberkat, kalau tidak ada lu bilang kutuk. Itulah tabiat-tabiatnya. Jadi imam-imam Nabi ini mulai menyimpang itu saudara. Menyimpang sampai zaman kita ini. Makanya zaman kita itu lebih edannya edan saudara. Ya. Itulah ciri-ciri mereka ini. Saya mau beritahukan ciri-ciri mereka. Makanya kita lihat aja juga sini-sini. Matitia 23 ayatnya 16-22. Yang cepat. Ini kita lihat ini. Ini dikejam mereka ini. Matitia 23 ayat 16 sampai 22. Yang keras supaya pendengar ini. Ini yang namanya pendengar ya di luar sana yang sudah subscribe. Ini kamu baca tuntas namanya Matitia 23 sehingga engkau tahu ini. Sehingga engkau tahu. Sehingga engkau perhatikan ini pendeta-pendeta yang ada di mimbar ini. Ya. Celakalah kamu, hai pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang di dalam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Tuhan dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hei kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kami tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Pendengar, catat ini pendengar. Catat baik-baik ini, kau pegang baik-baik ini. Sehingga engkau tahu nanti yang di mimbar-mimbar ini. Jangan ikuti pengajaran-pengajaran sesat mereka ini. Mereka menghujat namanya hukum Taurat, tapi namanya perpuluhannya bilang sah. Mereka nafsu betul-betul nafsu. Siapa yang gak nafsu, saudara? Lu bisa bayangkan, gak meras keringet, hanya bisa nipu-nipu di mimbar, mencak-mencak, bolak-balik, tarik perpuluhan orang. Enak kan? Lu gak usah pusing-pusing. Hanya ikutin penyesatan itu. Karena yang di depanmu juga itu pun juga nggak ngerti. Tapi ingat baik-baik diperingatkan. Karena sempitnya jalan sedikit orang yang masuk. Karena luasnya jalan itu banyak sekali orang-orang. Makanya sekarang kita lihat perbandingan. Berapa orang yang menghujat kebenaran ini. Berapa orang yang menghujat nama Yahweh ini. Banyak sekali. Makanya harus tergenapi namanya Matitia 7 ayat 13-14 itu. Tuhan itu sudah tahu ujungnya di sana bagaimana bangsa-bangsa ini. Bangsa-bangsa ini menolak. Tuhan sudah tahu. Karena memang untuk bangsa-bangsa ini sudah ada pasal, sudah ada ayatnya. Makanya sering sekali saya ulang-ulang. Bacalah Mazmur 147 ayat 20 maupun Yesaya 30 ayat 28. Itu diperuntukkan untuk bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa ini lu mau pakai pasal dengan ayat, tetap saja namanya sesat. Mereka mengeluarkan kata-kata, oh hati-hati itu nabi palsu. Guru, dia balikin sama kita ini yang berkata benar. Oh, dari penampilannya saja nggak yakin. Itulah namanya suara-suara iblis itu. Ingat baik-baik ya, tadi kan sudah diperumpamakan seperti zaman Noah. Perumpamakan zaman Sodom dan Amora ini. Bagaimana setiap hari namanya.
orang benar ini, Lot ini melihat tingkah laku mereka ini, sakit rasanya. Akhirnya apa? Dihukum namanya Sodom dan Amora. Akhirnya berapa orang yang selamat? Hanya ada 3 orang. Ya. Begitu juga namanya bangsa Israel ini. Dari Misraim itu menuju tanah Kanaan, berapa orang yang masuk? 2. Halo? 2. Berapa orang? Hanya 2 orang. Ingat baik-baik, hanya 2 orang. Makanya saya teliti kedua orang. Memang 2 orang itu tidak cacat. Sehingga siapa yang masuk kedua orang itu? Namanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ada 2 orang. Saya teliti mereka benar-benar mereka tidak cacat. Patuh benar-benar kepada hukum Tuhan. Sukses dengan besar. Masuklah mereka tanah perjanjian. Jadi ingat ini diperumpamakan kalau engkau tidak sadar juga ini yang saya sampaikan ini cepat atau lambat akan dihukum. Dengan mulutmu dibenarkan, dengan mulutmu juga akan dihukum. Amin. Ingat baik-baik. Filipi 3 ayat 2 mengatakan, hati-hati kepada anjing-anjing ini. Tadi kan kita sudah baca namanya 2 Kepa 2 ayatnya tadi 20-21 di sana, 21-22. Ya. Anjing itu kembali kepada buntanya, babi itu kembali ke kubangannya. Dia putar-putar di situ saja, dia putar-putarin orang ini tetap saja namanya sesat. Ya. Baik, Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Hati-hatilah kepada anjing-anjing ini. Anjing itu kalau lemparin batu tetap menggonggong loh. Memang anjing itu saudara ya. Saya kasar banget itu. Ya. Kasar banget. Kata orang dulu kan kata kalau pasara kalau ngomong saya kasar katanya. Dungu-dungu bodoh. Ada tulisannya. Saya bukan mengada-ngada sendiri. Makanya zaman Yeremia itu kan dungu, bodoh, tolol. Dikatakan dungu dan tolol. Coba bayangkan saja dan sekarang di Filipi ini hati-hati kepada apa? Anjing-anjing. Ini anjing beneran atau anjing-anjing yang 2 kaki? Anjing 4 kaki atau anjing 2 kaki ini? 2 kaki. 2 kaki. Coba bayangkan aja. Hati-hati kepada anjing-anjing. Itulah yang ada sampai sekarang ini. Kita kasih pasar dan ayah pun tetap namanya bandel. Kurang apa lagi? Kita udah bilang saya ini kan Sabat itu. Hari Sabat itu ada tulisannya jelas-jelas di dalamnya. Mereka buang. Mengadakan orang yang tidak benar. Makanya kalau ditanya nanti mereka berkeliling seperti ular. Ular itu saya mau beritahukan. Ular itu binatang satu. Kenapa sih namanya kok dilambangkan namanya setan itu ular itu setan? Karena ular itu tidak pernah lurus. Terus ular itu kan belok-belok begitu. Begitu juga lah sekarang itu. Kita khotbah begini dia ngomong yang lain. Nah itu namanya ular beludak. Dia tidak simak lagi apa yang saya khotbahkan. Yang kau protesin nanti pasal berapa, ayat berapa. Jadi kelihatan, lu pinter. Yang saya khotbahkan, yang kau komentari berbeda. Bagaimana saya mau menanggapin? Bagaimana orang mau menanggapin situ? Tidak sinkron. Tidak sealur. Ya. Mana yang saya sesat? Kan ini kan ada tulisannya. Saya kasih pasal dan ayatnya. Tadi kan saya bilang kan anjing-anjing kan. Kan ada pasal ada ayatnya. Ya. Kan tadi kan juga pun Kepa 2 ayatnya 21 22 mengatakan di situ seperti anjing dan babi, you know? Itu kan kalau anjing-anjing itu kan kutipan dari Amsal. Ya. Kan Amsal sana kan kalau nggak salah Amsal 21 ayat 16 kalau nggak salah loh ya itu, ya. Itu kan kutipan dari situ. Benar nggak tuh? Ya. Kan saya tidak mengada-ngada, tidak mengecam begitu saja. Ada alasannya. Karena kenapa kata-kata itu keluar? Karena sudah keterlaluan. Ya. Sudah keterlaluan manusia-manusia yang ada di kolong langit dikasih tahu ngeyel.
Ini loh pasal ada ayatnya loh, ngeyel. Ini loh perintahnya begini, ngeyel. Tetap saja dia menyimpang. Makanya itu cocok sama dia. Ini sudah dinubuatkan dia. Yesaya 39, 30 ayatnya 28 untuk bangsa-bangsa ini. Ya. Jadi tadi saya jelas hati-hati kepada anjing. Ayat 19 bilang, tadi kembali Filipi 3 ayat 19 katanya, Tuhan mereka itu perut mereka. Coba kalau namanya uang sekarang untuk perutnya ini, dia ngomong-ngomong itu, jangan menipu Tuhan segala macam. Dengan namanya dia nipu-nipu itu dia sudah hidup. Padahal itu dia diracun. Baca ayat 19 tadi Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Baca itu, dikecam. Itu tadi yang memutar-mutar balikan kebenaran. Kalau lu ngomong, kalau lu pungut ini, lu ngejar uang sana kemari, amplop sana, ya nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan kau hujat namanya hukum Tuhan. Jangan hukum Tuhan tidak berlaku lagi dengan dengan Efesus tadi 2:15. Karena kau tidak baca yang lain. Kalau kau baca yang lain itu kan ada catatan kakinya di situ. Jadi kelihatan sekali dokter ini JC ini bodohnya. Dia tidak tahu itu kalau ada catatan kakinya. Pakai itu dia meledak di situ. Itulah yang katakan tadi, carilah guru-guru untuk menyenangkan telinganya, bukan menyenangkan telingamu. Disuruh masuk namanya jurang. Tadi Amsal katakan ada mengatakan jalannya lurus, ujungnya apa? Maut. Ya. Ingat baik-baik perintah Tuhan di dalam Injil ini, ya. Apa yang kamu peroleh dengan cuma-cuma, berikanlah cuma-cuma. Baca namanya Matius 10 ayat 8. Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah. Ini yang memburu-buru uang, yang saya mau kasih tahu situ ya. Yang memburu-buru, ingat peringatan Tuhan di situ, ajaran Tuhan begini. Coba. Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Berikanlah cuma-cuma, jangan kau pergi orang sakit lu terima, ini kasihan ini orangnya. Nanti akan penyakitnya kena seperti namanya zaman Nabi Elisa. Elisa tidak terima tadi upah, ada jongosnya ini budaknya larilah ambil. Akhirnya penyakitnya tadinya aman pindah kepada namanya Gehazi. Tuhan berkatakan, kamu perlu sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta. Apa yang kamu peroleh dengan cuma-cuma, berikanlah cuma-cuma. Amin. Itulah perintah Tuhan. Misalnya juga 1 Korintus 9 ayatnya 1 Korintus 9 ayat 11 sampai 18. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu? Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberita Injil Hamasia. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak itu. Aku tidak menulis semuanya itu supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku?
Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Apa upahku? Upahku itu saya sampaikan. Saya tidak terima upah. Kalau itu kehendakku sendiri, aku terima. Tapi karena bukan kehendakku sendiri, aku tidak terima upah. Aku sampaikan. Saya sampaikan dari mimbar ini, saya tidak mau terima upah. Engkau mau mendengar, tidak mendengar, yang penting saya sampaikan hari ini. Itulah ciri-cirinya mereka. Ya. Ingat perbaikan perkataan Rasul Saul, mendingan kita yang memberi daripada menerima. Kisah para 20 ayatnya 33-35. Kisah para Rasul 20 ayat 33 sampai 35, supaya pendengar yang mencatat. Yang memburu-buru uang itu demi bawalah perpuluhanmu, tapi menghujat namanya hukum Tuhan. Ya. Kalau kau ikut Taurat, kau terima, ya boleh-boleh aja, tapi jangan menghujat namanya hukum Tuhan ini. Baca namanya Kisah para 20 ayat 33-35. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Emas dan perakmu, uangmu saya tidak inginkan. Lebih baik namanya kita memberi daripada menerima. Lebih baik tanganmu ke atas daripada tanganmu ke bawah. Itu ajaran rasul-rasul mereka ini. Hanya sekarang untuk pendeta-pendeta, mereka tidak mau baca ini. Mereka tidak akan pernah mau baca tadi namanya Matius 10:8, maupun juga Korintus 1 Korintus 9 tadi mereka nggak mau. Tapi mereka ambil namanya 2 Korintus 9 ayatnya 6-8. Mereka ambil di situ seolah-olah itu diperintahkan Tuhan perpuluhan. Padahal hal kita baca tuntas, baca 2 Korintus 9 ayat 6-8. 2 Korintus 9 ayatnya 6-8. Itulah yang mereka anggap di situ. Wah, kita diperintahkan Tuhan. Itu tidak ada di situ. Makanya baca lengkap kitab suci ini. Baca. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi ini perkataan pengajak namanya Rasul Saul ini kan untuk menyumbang. Lu kagak rugi-rugi. Sumbah kepada mana? Kembali lagi kepada namanya orang-orang Israel. Maka nanti kita ketemukan nanti perkataannya Rasul terakhir sana kalau engkau baca Roma 15 ayat 27-28. Baru engkau paham di situ. Tidak mengajak namanya kau pungut-pungut perpuluhan karena sudah ada yang memungutnya. Dia tidak bikin ajaran baru namanya Rasul Saul. Dia tidak mau. Dia tetap patuh namanya hukum Tuhan. Dia tidak keluar dari hukum Tuhan. Dia tidak keluar dari ajaran-ajaran Tuhan. Roma 15 ayat 27-28. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang-orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Jadi ingat loh, wajiblah bangsa-bangsa lain menyumbangkan harta dunianya kepada apa? Orang Yahudi. Kamu sudah peroleh harta rohani, wajib kalian sumbang itu duitnya. Lu nggak bakal miskin banget. Seperti itulah kan? Amin. Itulah ajarannya. Kalau sekarang itu mereka bodoh, Taurat sudah tidak berlaku lagi, tapi perpuluhannya nafsu banget.
Rakus betul-betul, mereka rebut-rebutan sampai bunuh-bunuhan. Lebih bebas ada sampai bunuh-bunuhan kok saudara. Kenapa mereka kan mereka rebutkan ini perpuluhan ini. Tapi mereka nolak namanya hukum Taurat. Mereka ganti semua, nama orang diganti, hari-hari raya diganti, semua diganti. Tapi kalau perpuluhannya mereka tidak pernah enggak. Itu yang dia bilang tadi, begitu nafsunya, cari keuntungan kepada kalian. Hati-hati pelajar. Makanya supaya kamu tahu ini nabi palsu, bukan guru palsu, makanya kita belajar namanya kitab suci. Amin. Makanya kalau kau baca namanya Mazmur, itu Mazmur 1 di sana, berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Ya. Jangan kau bergaul orang-orang fasik. Orang fasik itu saudara yang menantang hukum Tuhan, itulah orang fasik. Ya. Orang fasik itu saudara yang menantang nama Yahweh setan. Ya, itu hukum Tuhan tidak berlaku lagi, itu fasik namanya. Ya. Ini kita harus tantang. Ingat baik-baik ya, kata ulangan 1 ayat 3 mengatakan, bukan roti kamu hidup, tapi firman. Baca namanya ulangan 8 ayat 1 sampai 3. Coba. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Yahweh. Bukan roti saja, tapi perkataan dari mulut Yahweh itulah kebenaran, itu akan kau hidup. Bukan roti saja, bukan karena uang. Tadi perut mereka adalah Tuhan mereka. Tapi ingat baik-baik kamu, ya. Dari mulut Tuhan itulah yang menyelamatkan. Amin. Amin. Itulah yang menyelamatkan. Ingat baik-baik, bukan roti saja kau hidup, ya, tapi perkataan Tuhan. Makanya kebenaran itu karena keluar dari mulut Tuhan. Amin. Makanya perkataan-perkataan di dalam luar biasa. Ada seorang, memang di situ memang tidak ditulis siapa namanya pemazmur ini, yang namanya Mazmur 119 ayat 105 di situ mengatakan, firman itu pelita bagi kakiku, firman itu terang jalanku. Tidak lain tidak bukan ini yang saya tangkap di situ adalah Raja Daud ini. Ya. Coba bayangkan aja raja besar dan luar biasa besarnya ini, dia mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Ya. Kalau kau baca Mazmur 119 ayat 105 yang kencang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah menepati. Sampai 6. Dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan patuh. Aku akan setia. Sekalipun nyawa taruhannya. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Karena firman-Mu itu Taurat-Mu adalah terang jalan-jalanku. Ini ada orang raja besar, saudara. Kenapa dia sukses menghadapi lawan-lawannya, dia lumpuhkan? Karena benar-benar dia mencintai namanya hukum Tuhan. Dia adalah Raja Daud, Raja kebenaran, Raja keadilan, menurunkan Mesias sebagai manusia. Amin. Amin. Inilah yang harus kamu teladanin. Jangan ikut-ikutan, jangan dengarin pendusta-pendusta itu. Taurat sudah tidak berlaku lagi. Sama lu dimasukin namanya jurang. Mati konyol. Ya, tidak ada pengampunan, saya mau beritahukan. Ya. Catat ini. Yang paling lagi sekarang ini begitu getolnya tadi Taurat tidak berlaku. Padahal kalau kita baca, ini perkataan yang luar biasa. Yang luar biasa bagi saya ini. Yang mencintai hukum Tuhan.
Ingat perkataan seorang nabi. Makanya saya mengatakan ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia, ada Nabi Yeski. Ini kalau kau harus baca tuntas. Kalau engkau baca tuntas ketiga nabi ini, lu tidak pernah akan berani mengucap namanya Taurat Tuhan ini. Lu tidak pernah akan berani namanya mengucap nama Yahweh. Yakin tidak akan pernah berani. Karena ketiga nabi-nabi dan nabi-nabi benar. Ingat bersama yang dicatat oleh namanya Yesaya 51 ayat 4. Yesaya 51 ayat 4. Perhatikan engkau bangsa-bangsa ini, ya. Engkau perhatikan ini yang sudah subscriber ini, mau catat ini, lo renungkan ini. Ya. Jangan kau ikut-ikutan Pak Pendetamu itu pendusta itu Taurat sudah tidak berlaku lagi. Dia tidak baca yang lain. Dia tidak baca. Kalau dia baca yang lain tidak demikian. Ya. Baca namanya Yesaya 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hei bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hei suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Catat lo bangsa-bangsa. Hai bangsa-bangsa. Dengarkanlah. Hukumku itu jadi penerang. Itulah yang dikatakan tadi Raja Daud. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman itu terang bagi jalan-jalanku. Bagaimana ini yang jadi penerang? Kita disuruh buang. Kalau kau suruh buang mati nggak? Tapi ingat baik-baik. Engkau sampaikan ini pasti ada yang menghujat, nggak ada nggak? Mengolok-ngolok nggak? Tapi kita sudah dikuatkan. Ayat 7. Dikuatkan di situ ayat 7-nya. Kembali tadi Yesaya 51 ayat 7. Dikuatkan kita di situ. Perhatikan ayat 7 di situ. Benar-benar seperti itu. Apa yang saya sampaikan banyak juga yang ada yang menghujat juga. Ada saudara. Baca namanya tadi Yesaya 51 ayat 7. Perhatikan juga ayat 7 di sini, ya. Baca. Dengarkanlah aku, hei kamu yang mengetahui apa yang benar. Hei bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Coba bayangkan aja. Sudah saya sampaikan ini pakai pasal dan ayat, tetap saja itu nabi palsu. Ya? Hati-hati mereka nabi palsu itu. Coba dengan entengnya dari mulutnya. Yang kau anggap saya palsu itu pasal berapa dengan ayat berapa? Seperti contoh yang saya sampaikan ini. Bukankah di situ, hai dengarkan bangsa, pasang telingamu. Apa yang keluar dari mulut itulah yang menerangi hidup. Itu yang menyelamatkan engkau. Amin. Ya. Kalau ada kemudian hari mengatakan Taurat itu tidak berlaku, jangan kau ikuti. Kan ini kan sudah kasih warning. Ya. Sudah dikasih warning. Ya. Mau ikut itu. Ya. Mau ikut. Ya. Ingat ya, Yesaya 45 kita mundur ke belakang, 5 ayat 23. Ya. Yesaya 45 ayatnya 23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Dikasih tahu sama kita, ini keluar dari mulut Pak Taurat. Itulah yang dikatakan namanya kebenaran. Amin. Amen. Itu yang dikatakan. Yang keluar dari mulutku itu adalah hukumku Taurat, itu namanya kebenaran. Itulah yang menerangi hidupmu. Itulah yang menyelamatkan engkau. Kurang apa lagi? Ya. Dokter-dokter ini sibuk dengan bapak gerejanya. Akhirnya mereka bunuh orang sekian orang. Mau gak kau ikuti mereka itu? Penipu-penipu itu. Hartamu sudah dikuras. Tapi kebenaran mereka bilang suruh buang. Mereka tidak tahu kebenaran. Kenapa mereka tidak tahu kebenaran itu? Karena mereka tidak pernah mau belajar. Tidak mau lagi membaca namanya kitab Mose maupun kitab para nabi. Tidak mau lagi. Karena sudah diajarkan oleh nenek moyangnya dari generasi ke generasi. Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Mereka bikin sedemikian rupa seolah-olah Taurat itu mengajarkan kebencian.
Itulah tabiat-tabiatnya mereka, Bapak gerejanya ini penipu-penipu, membunuh orang. Bukankah di sana ditulis apa Matitia 5 ayatnya 43 di sana, ya? Mereka coba-coba memanipulasi itu, mereka menipu orang seolah-olah namanya Taurat itu apa? Ajarkan kebencian. Itulah tabiatnya mereka ini. Kalau engkau tidak selidiki dengan baik ini, cepat atau lambat Tuhan datang akan dihukum. Dihukum saja, tidak ada pengampunan. Ingat baik-baik, bangsa-bangsa, orang Israel saja dihukum. Sampai namanya Yerusalem kosong. Bait suci hancur, sampai sekarang belum dibangun. Karena mereka meninggalkan hukum Tuhan. Karena mereka tidak mengenal nama Yahweh lagi. Sekarang ada peperangan namanya Palestina dengan Israel. Berapa korban sana yang mati? Berapa korban yang mati orang Israel? Berapa uang yang dia keluarkan? Dia tetap membabi buta bangsa ini. Dia tidak lupakan Tuhan lagi. Dia tidak ingat lagi hukum-hukum Tuhan. Ini yang terjadi sampai saat ini. Penyesatan demi penyesatan ini yang terjadi. Makanya kalau engkau tidak berusaha untuk membaca kitab suci ini, cepat atau lambat akan dihukum. Ikuti namanya yang di mimbar itu, yang menyimpang itu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu, yang menyeleweng dari kebenaran itu, cepat atau lambat akan dihukum. Ingat baik-baik. Yang begitu-begitu disenangi, kata Yeremia 5:31. Yang menyimpang itu disukai, betul. Itulah yang terjadi sekarang ini. Biarpun kita pakai pasal dan ayat, tetap saja membabi buta, saudara. Tetap membabi buta, tidak pedulikan. Baca namanya Yeremia 5:31. Para nabi bernubuat palsu, dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Itulah yang disukai. Yang menyimpang itu yang disukai. Kalau dengar orang, wah itu dia nabi palsu. Ya? Kalau dengar namanya pasal ini, itu palsu dia. Tidak benar. Itulah orang keturunan ular beludak. Hai kamu keturunan ular beludak. Hai kamu keturunan ular beludak. Baca dalam itu Injil itu. Hai kamu keturunan ular beludak itu, saudara. Ular beludak itu sering dia menyimpang. Pakai pasal dan ayat pun mereka nggak mau. Mereka buang muka. Dia dibisukan dengan Pak Pendetanya. Karena Pak Pendetanya katanya gelarnya berderet-deret. Makan gelar itu. Lu makan gelar itu. Ya? Ini saya sampaikan apa adanya. Ya? Lu mau terima, tidak terima, silakan. Tadi kan Yeremia bilang, itu yang disukai. Yang palsu-palsu itu, yang memalsu-malsukan itu, mereka suka banget itu. Ya? Sebenarnya orang Israel itu, apa, ada nggak Tuhan itu membiarkan sampai orang Israel mati kelaparan? Kalau mereka pegang namanya hukum Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan orang Israel mati kelaparan. Kalau mereka pegang saja namanya hukum Tuhan, tidak pernah namanya orang Israel diserang. Tidak mungkin kau mati dalam peperangan, tidak mungkin kau mati dalam penyakit, tidak mungkin kau mati dalam kelaparan. Karena ada janjinya. Kalau engkau ikuti baik-baik firmanku, kau perhatikan baik-baikmu, saya akan lanjutkan hidupmu, saya akan bertanggung jawab dalam hidupmu. Tidak pernah akan kau mati kelaparan, tidak pernah akan kau mati karena penyakit, tidak pernah akan kau mati dengan peperangan. Itu ajaran Tuhan. Ya. Tapi berjalanlah waktu ini, manusia ini makin menyimpang. Makanya kalau kau baca sana, Yeremia 14 ayat 10-16. Beginilah firman Yahweh tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Yahweh tidak berkenan kepada mereka, tetapi sekarang ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Yahweh berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan pada mereka.